Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya sadaqallahu al-azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Maha Ghafur, yang mana berkat ridho dan iradanya yang telah memberikan kepada kita kesehatan wal afiat, sehat zahir dan batinnya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kepada rutinitas yaitu rukun subuh. Semoga apa yang telah kita korbankan dari rasa ngantuknya dan lain sebagainya menjadikan amal pahala yang luar biasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menjadikan kita berkualitas dan mendapatkan rahmat maghfirah Allah. Amin ya Allah. Amin. Para hadirin, rutinitas rukun subuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membawakan tema yang berjudul tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, melainkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam artian Al-Quran, banyak mana-mana Al-Quran, diantaranya hudan, Al-Quran sebagai petunjuk, ada bayan dan lain sebagainya, yang menjadikan simbol bahwa Al-Quran itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu konsep yang harus kita ikuti langkah-langkahnya sebagai dasar petunjuk hidup kita, supaya kita menjadikan orang-orang yang mampu berjibaku, menjadi orang-orang yang mampu mengaplikasikan propaganda diri kita kepada hak-hak kita, kepada hak-hak yang telah Allah ciptakan untuk diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita itu untuk beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara mutawatir berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Maka dalam artian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara mutawatir berangsur-angsur, artinya kitab Al-Qur'an itu akan turun kepada Nabi Muhammad sesuai kondisi dan situasi. Maka poin hikmah untuk kita semua, ternyata apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu hal baik maupun hal buruknya, semua yang akan terjadi dan yang sudah terjadi kepada kita, ternyata itu sudah terkonsep dalam Al-Quran. Bahkan penguat-penguat ketika kita mempunyai ujian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dengan ujian tersebut Allah akan menaikkan harkat derajat kita. Maka halnya dari itu, kita jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin banyaknya ujian, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kualitas kita,
Nah, maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai jalan petunjuk hidup kita, sebagai hudan, maka langkah gerak gerik kita dalam kehidupan, baik secara aktual maupun ritualnya, maka kita akan menjadikan bahwa Al-Quran ini benar-benar hudan ketika kita sudah mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini akan menjadikan petunjuk itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika orang-orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, maka Al-Quran tidak akan menjadikan hudan, malah Al-Quran akan menjadikan dirinya semakin jauh dan semakin jauh. Artinya sesuatu yang sudah tersirat dan tersurat dalam Al-Quran, sehingga orang tersebut ketika turun ayat Al-Quran atau para ulama menjelaskan ayat Al-Quran, para kiai menjelaskan ayat Al-Quran, malah dia ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran, kan ayat tersebut bertentangan dengan dirinya. Kok kenapa sih ini ayat Al-Quran ini kayak langsung masuk ke saya, seumpama. Maka halnya dari itu, orang-orang akan mencari sesuatu yang bermanfaat baginya, sehingga Al-Quran itu diamalkannya tidak keseluruhan, dipilih-pilih mana yang mendapat bermanfaat untuknya, mana dalil yang bisa bermanfaat untuknya. Kalau dalil yang langsung menusuk kepadanya terhadap kesalahan dirinya, maka dia akan menjauhi. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya banyak orang-orang yang beriman ini langsung derajatnya kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah tidak menggunakan bahasa anas, tidak menggunakan bahasa adab, tidak menggunakan bahasa basa, tidak menggunakan bahasa insan, tapi langsung kepada orang yang beriman. Jadi ini khusus ayat turun kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sudah meyakini, orang-orang yang sudah mengakui bahwa Allah itu ada. Tapi kata Allah, walaupun mereka orang-orang yang beriman, tetap kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada atau ke dalam Islam secara kafah. Artinya fi dzurriyah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Tingkat orang-orang yang beriman, yang mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah yakin dalam hatinya akan keesaan Allah, tapi kata Allah harus masuk kepada keseluruhan Islam. Kenapa begitu? Karena dalam Islam itu ada konsep-konsep tertentu, ada aturan-aturan tertentu. Maka banyak orang-orang yang beriman ketika disodorkan aturan-aturan Islam, ketika disodorkan syariat Islam, malah mereka menghujat dan menolaknya. Dalam artian mereka tidak mau menerima aturan Islam yang ada dalam Al-Quran. Maka banyak aturan-aturan Islam yang tidak digunakan kepada fakta kehidupan. Itu. Tapi berbeda ketika kita sudah ilmu takin, ketika kita sudah bertakwa. Artinya apapun yang terjadi pada diri kita, mau bagaimanapun dalam kondisi apapun, maka kita akan menerima dan menerimanya dengan lapang hati dan lapang dada. Karena orang yang seperti itu yakin bahwa sesuatu yang terjadi kepadanya, mau seperti apapun, dia yakin bahwa Allah itu selalu bersamanya. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasul, Allah itu di mana? Kata Rasul, Allah itu dekat melebihi urat nadi. Ketika kita berjalan, maka Allah berlari kepada kita. Artinya pengampunan dan hidayah Allah itu senantiasa terbuka. Cuman bagaimana kita menerimanya
kesimpulan dari menjadikan Al-Quran sebagai jalan petunjuk hidup kita. Dengan Al-Quran hidup kita akan indah, dengan Al-Quran hidup kita akan tenang. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Maka sebaik-baiknya orang itu yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita nanti di alam kubur akan ditanya terhadap pertanyaan-pertanyaan man nabiyuka, man imamuka, dan lain sebagainya. Ketika pertanyaan man imamuka, siapakah imam kalian? Ketika kita menjawab Al-Quran, tapi di dunia kita tidak bisa mengaji Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak mau untuk membaca dan mengamalkannya, maka jawaban kita menjadikan Al-Quran sebagai imam itu akan terbantahkan, akan tertolak. Maka jadikan Al-Quran sebagai hudan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dengan Al-Quran insya Allah dan yakin kita akan menemukan arah dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan yang fana ini. Maka jadikan Al-Quran sebagai jalan sumber kehidupan. Nah, mungkin sekian untuk rutinitas subuh ini di Masjid Al-Ikhwan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khusus untuk diri saya, umumnya untuk para hadirin semuanya. Amin. Amin ya Allah. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.